Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesempatan ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada seluruh sekolah dasar SD khususnya di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Oke, buat kesempatan ini saya akan menginformasikan PPDB online 2020 SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Oke, buat kesempatan ini yang pertama ada 4 jalur untuk PPDB online 2020 jenjang SMP Kabupaten Bandung Barat. Jenjang itu apa saja? Yang pertama adalah jalur zonasi. Terus yang kedua adalah jalur afirmasi. Yang ketiga adalah jalur mutasi. Terus yang keempat adalah jalur prestasi. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi, jalur ketiga adalah jalur perpindahan, yang terakhir adalah jalur prestasi. Oke, di sini apa itu jalur zonasi? Yang pertama adalah jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi ada dalam satu zona minimal 1 tahun, dibuktikan oleh kartu keluarga, bukan oleh surat keterangan domisili. Jadi sekali lagi, jadi bertinggal di dalam satu zona minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kartu keluarga, bukan dengan surat domisili. Yang kedua adalah pendaftar harus menentukan titik rumahnya sebagai acuan jarak ke sekolah. Jadi pendaftar diminta untuk menentukan titik rumahnya sebagai acuan jarak ke sekolah. Itu adalah jalur zonasi. Jadi ada 2 keterangannya. Yang pertama adalah harus ada dalam satu zona minimal 1 tahun, dibuktikan oleh kartu keluarga. Yang kedua, peserta didik atau orang tua itu harus menentukan titik koordinat untuk acuan ke sekolah. Oke, yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Jadi jalur afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi sekali lagi, jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, hal tersebut bisa dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Jadi ada buktinya, yaitu dia harus mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Apa itu program pemerintah buat membantu keluarga kurang mampu? Yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar yang disingkat
PIP atau KIP. Jadi program yang pertama adalah program Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar yang disingkat PIP atau KIP. Yang kedua adalah Kartu Program Keluarga Harapan yang disebut PKH. Jadi dua program ini yang bisa diakomodir di PPDB online 2020 jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat. Jadi hanya dua yang terakomodir oleh jalur afirmasi, yaitu adalah PIP atau KIP dan PKH. Oke, selanjutnya adalah jika jalur afirmasi melebihi kuota, maka digunakan pengukuran jarak udara antara rumah ke sekolah. Jadi kalau melebihi kuota, misalnya kuotanya 50, misalnya contoh kuotanya 50, yang mendaftar melalui afirmasi misalnya 60. Jadi semuanya dihitung melalui jarak udara dari rumah ke sekolah. Penghitungan ini hampir sama atau sama dengan jalur zonasi kalau melebihi kuota. Kalau tidak melebihi kuota, artinya seperti ini. Kalau contoh misalnya kuotanya 50, yang mendaftar 50 berarti tidak diukur melalui udara jarak ke rumah ke sekolah. Jadi yang diukur itu kalau sudah melebihi kuota yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka makin dekat jarak dengan sekolah yang dituju, makin besar nilai acuan peringkatnya. Jadi di ranking seperti zonasi. Kalau melebihi kuota, di sini kalau melebihi kuota. Tapi kalau tidak melebihi kuota, pengukuran jarak rumah ke sekolah itu tidak ada. Kalau tidak melebihi pengukuran jarak rumah ke sekolah kalau melebihi kuota, ini kalau memakai jalur afirmasi. Berikutnya adalah apa itu jalur mutasi. Jadi jalur mutasi adalah perpindahan tugas orang tua atau wali, adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Jadi sekali lagi, jadi ini adalah perpindahan pekerjaan orang tua dari satu daerah ke daerah lain, khususnya dari satu daerah ke Kecamatan Cisarua, contohnya seperti itu. Nah, ini pun sama, hal tersebut dibuktikan dengan surat tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakannya. Jadi di sini adalah hal tersebut dibuktikan dengan surat tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Jadi surat ini harus ada. Jadi surat mutasinya harus ada, atau surat perpindahannya harus ada. Seperti itu. Nah, jika jalur perpindahan ini melebihi kuota, maka
maka digunakan pengukuran jarak udara antar rumah ke sekolah. Jadi hampir sama dengan kasusnya di jalur afirmasi. Jadi kalau kuotanya sudah melebihi, contoh bisa kayak tadi, contoh kuota buat perpindahan misalnya 50, yang mendaftar adalah 60, maka bakal diukur jarak dari rumah ke sekolah. Jadi bakal diukur jaraknya. Nah, sama seperti jalur afirmasi, semakin dekat jaraknya atau semakin dekat jarak rumah ke sekolah, itu nilai acuannya, nilainya akan semakin besar untuk acuan peringkatnya. Oke, jadi hampir sama kasusnya. Kalau melebihi kuota itu bakal diukur jarak rumah ke sekolah, dan kalau semakin dekat jadi semakin besar untuk acuan peringkatnya. Oke, yang selanjutnya adalah apa itu jalur prestasi. Jadi jalur prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Jadi harus diingat, buat yang memakai jalur prestasi harus digarisbawahi adalah jalur yang disediakan oleh peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Jadi harus dua-duanya, bukan salah satu. Jadi harus dua-duanya. Nah, hal tersebut dihitung dengan bobot 50% nilai ujian sekolah atau nilai rapot dan 50% skor prestasi. Jadi ada dua nilai. Jadi nilai akademiknya ini bisa ujian sekolah atau nilai rapot, dan 50% lagi adalah skor nilai prestasi. Jadi gimana cara menghitung nilai prestasi? Nah, ini adalah cara menghitung skor prestasi non-akademik. Nah, yang pertama adalah nilai skor perorangan. Karena di dalam prestasi non-akademik itu ada perorangan dan ada bergu. Nah, ini cara penghitungan perorangannya. Jadi, nah ini adalah buat perorangan. Jadi sudah ada skor-skornya. Di sini tingkat nasional atau internasional ada skornya, provinsi pun ada skornya, kota kabupaten ada skornya, kecamatan ada skornya. Nah, sini keterangannya adalah piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara 2 tingkat kabupaten. Ini maksudnya seperti ini. Jadi piagam peserta tingkat nasional atau di bawahnya tidak berjenjang. Contohnya seperti ini, seperti misalnya O2SN. Peserta didik ini dia misalnya juara 1 nasional. Dan sebelum ke nasional dia kan harus melalui turun selevel ada provinsi, turun lagi selevel ada kota kabupaten, turun lagi selevel itu ada kecamatan. Jadi itu tidak dihitung akumulasi itu. Jadi dihitung hanya tingkat nasionalnya. Atau bisanya peserta didik ini sampai bisanya juara 2 provinsi. Nah, jadi juara yang di bawahnya tidak dihitung. Jadi totalnya yang juara provinsinya saja. Jadi yang berjenjang jadi nilai yang tertingginya. Itu untuk cara menghitung nilai prestasi non-akademik yang perorangan.
perorangan. Nah, terus yang kedua adalah untuk yang bergu. Jadi untuk yang bergu adalah seperti ini. Jadi tingkatannya jadi 1 sampai 10 orang itu dihitungnya adalah 50% dari perorangan. 1 sampai 10 orang itu 30% dari perorangan. Lebih dari 10 orang itu seperti di sini ada keterangan 30% bagi ketua regu atau kelompok, 20% bagi anggotanya. Nah, gimana cara menghitungnya? Jadi misalnya contoh ini misalnya yang 1 sampai 5 orang, misalnya itu skornya dia 50% dari perorangan. Misalnya dia dia juara 1 nasional. Juara 1 nasional misalnya bobotnya itu ada 500. Jadi kalau 500 dari 50% adalah berarti 250 skor, atau skornya adalah 250. Jadi setiap orangnya itu dia mendapatkan skor 250, 250, 250, 250 dan 250. Itu buat yang untuk bergu 1 sampai 5 orang. Nah, sama hal dengan bergu yang 1 sampai 10 orang. Nah, lebih dari 10 orang misalnya sepak bola, seperti sepak bola misalnya 10 orang. Karena kan lapang besar contoh misalnya 11 orang, misalnya itu kan lebih dari 10. Jadi kaptennya itu mendapat skor 30% dan yang lainnya mendapat 20% dari skor perorangan. Jadi itu untuk yang bergu. Oke. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk PPDB online 2020 untuk jenjang SMP Kabupaten Bandung Barat, khususnya untuk SMP Negeri 1 Cisarua. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.